نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah saat ini kita merasakan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Karena ketahuilah jamaah sekalian, ketika seorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah dan dia pun mampu mengerjakan ibadah tersebut, maka ini sebagai bukti bahwa Allah itu menghendaki kebaikan kepadanya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa umur panjang untuk bisa mendapati 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini nikmat. Dan apabila kita mampu memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ibadah, baik itu puasa, salat tarawih, qiraatul Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini sebagai bukti bahwa Allah itu cinta kepadanya. Makanya mereka yang beruntung adalah mereka yang bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan, "Saqula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu." Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya, tapi ternyata dosa-dosanya itu tidak diampuni. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji dan membahas tentang prinsip-prinsip berharga dalam beragama. Apa saja yang menjadi fondasi-fondasi pokok dalam beragama? Dan tentunya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sebagai upaya untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayatul Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas Islam? Karena di antara sikap seorang mukmin hendaklah dia selalu khawatir terhadap perkara-perkara yang itu bisa merusak keislamannya.
yang bisa melemahkan manhajnya. Inilah sikap seorang hamba yang beriman. Jangankan kita, lihatlah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dijamin masuk ke dalam surga. Tapi mereka selalu merasa khawatir keluar dari Islam. Seperti di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Rasulullah juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Maka sebagai bentuk untuk menjaga keislaman kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi? Merugi dalam beramal. Mereka itulah yang tersesat dalam beramal. Mereka mengira telah melakukan amalan sebaik-baiknya, padahal mereka melakukan amalan yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Apa saja di antara prinsip-prinsip dalam beragama ini? Tentu berbicara tentang masalah prinsip-prinsip beragama banyak sekali poin-poinnya. Namun karena keterbatasan waktu kita akan sampaikan fondasi-fondasi yang pokok, prinsip-prinsip yang memang itu sangat kita butuhkan, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi pada hakikatnya mereka merusak Islam itu sendiri. Seperti jaringan Islam liberal dan juga kelompok-kelompok sesat lainnya. Nah, yang pertama jamaah sekalian, yaitu al-intisab wa ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih. Di antara prinsip yang pertama, yaitu hendaklah kita dalam beragama selalu berada di atas dalil, selalu berpedoman dengan dalil. Dan dalil di sini artinya Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang menjadi pedoman kita. Inilah yang menjadi sandaran kita dalam beragama. Berusaha berada di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber yang benar, satu-satunya jalan yang lurus. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku. Dan Al-Quranul Karim, Allah telah menjamin keasliannya, Allah telah menjamin kemurniannya. Tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya.
sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Coba adik-adik di luar, adik-adik, jangan di sini, di luar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Jadi Al-Quran dan hadis itu satu kesatuan. Tidak boleh kita hanya menerima Al-Quran saja namun meninggalkan al-hadis. Demikian pula kita tidak boleh mengambil sebagian hadis saja dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Karena Allah secara tegas menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam risalahnya Nawaqidul Islam bahwa di antara pembatal-pembatal keislaman, beliau mengatakan man abghadu syai'an mimma jaa bihi Rasul walau amila bihi kafar. Itu di antara pembatal keislaman adalah orang yang membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW walaupun mereka mengamalkannya. Orang-orang munafik, mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi, namun ternyata mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Makanya Allah kecam mereka. Mereka berada di keraknya api neraka. Maka termasuk juga pembatal keislaman bukan hanya mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tapi termasuk mereka juga yang hanya menerima sebagian hadis dan meninggalkan sebagiannya. Seperti siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan juga kelompok-kelompok sesat lainnya, di mana mereka hanya mengikuti hadis yang apa? Mutawatir. Namun mereka menolak hadis ahad dalam berakidah, di mana mereka mengingkari azab kubur, mengingkari turunnya Dajjal, mengingkari turunnya Nabi Isa, karena mereka mengatakan hadis-hadis yang mengabarkan tentang fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa itu berlandaskan hadis apa? Ahad. Nah ini prinsip yang salah. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berkaitan dengan perkara akidah, amaliyah, kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka kita wajib menerimanya. Ya, karena memang Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu tunduk dan patuh. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tidak demi Rabb mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuh hati. Ini prinsip yang berapa jemaah? Yang pertama, itu adalah kita berpegang teguh dengan
para ulama menyebutkan ada 3 yang bertentangan dengan prinsip yang pertama ini. Yang pertama, menjadikan kebanyakan orang sebagai standar kebenaran, yaitu dia beragama mengikuti kebanyakan orang. Yang kedua, taklid buta kepada pendahulu-pendahulu mereka. Dan yang ketiga, beragama lebih mengedepankan akal. Ya, jadi ini 3 cara beragama yang salah, yang bertentangan dengan prinsip yang pertama ini. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, di antara cara beragama yang salah yaitu mengikuti kebanyakan orang. Ketika ada banyak orang yang melakukan suatu perbuatan, dia ikut bersamanya tanpa melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak orang turun ke jalan melakukan demo, dia pun ikut-ikutan karena mereka berdalih itu untuk membela kecurangan-kecurangan yang ada. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sumber kesesatan itu justru mengikuti kebanyakan orang. Jadi apabila kita mengikuti banyaknya orang yang melakukan suatu perbuatan, justru itu menjadi apa? Sumber kesesatan. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 116? Wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanyalah mengikuti prasangka mereka. Dan juga Allah menegaskan bahwasanya antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, mana lebih banyak? Banyakkan orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang yang jahil, yaitu menjadi tabiat asal manusia. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan juga Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 189, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi justru kebanyakan manusia itu mereka tidak mengetahui. Dan juga Allah menegaskan justru kebanyakan manusia itu fasik. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf juga ayat 102, wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarahum la fasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Akan tetapi kami mendapati kebanyakan manusia la fasiqin. Justru mereka berbuat apa? Kefasikan. Maka dari sini salah satu prinsip yang salah dalam beragama yaitu jika dia mengikuti kebanyakan orang. Ya. Sehingga tatkala kita mengenal kesalahan prinsip ini, adalah kita selalu bangga, bahagia dengan sedikitnya orang-orang yang melakukan kebenaran. Mungkin ketika kita berkumpul di sini merasa teman-teman kita banyak, tapi kalau sudah kita kembali ke perumahan kita masing-masing, ke kampung kita masing-masing, seakan-akan kita itu apa? Sendirian. Nggak ada yang sama. Kita sholat di masjid berjamaah, kita doang yang beda, ya enggak?
Yang lainnya kadang-kadang tidak merapatkan soft, kita berusaha untuk merapatkan soft, tapi susah untuk dirapatkan. Coba aja nanti kalau untuk mudik masing-masing ke rumah, ya, kembali ke kampung halaman masing-masing, seakan-akan kita itu asing. Justru itulah keterasikan yang Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam ini muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka bergembira mereka dalam keadaan keterasingan ini. Ya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan kebenaran justru sedikit. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat 40? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah mereka yang beriman bersama Nabi Nuh illa qalil, kecuali hanya sedikit. Dan dari setiap generasi orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Dari zaman ke zaman, makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata beliau? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Nabi mengatakan, aku melihat Nabi, pengikutnya itu hanya ar-rahtu, beberapa orang, 10 orang. Dan aku juga melihat ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Bahkan aku juga melihat seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Dan ini dia mas sekalian, yang kita lihat di zaman sekarang. Jangan heran ketika ada ustadz dari yang menyeru kepada kebid'ahan, followernya itu jutaan, ya kan? Banyak yang hadir kajiannya. Nah, kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti kesesatan itu. Apa kata seorang ulama salaf? Alaika bitariqil haq wala tastauhish litillatis salihin. Hendaklah engkau berpegang teguh di atas kebenaran dan jangan tertipu dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan berhati-hatilah, waspadalah dari jalan kebatilan. Wala taghtar bi kasratis salikin, dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Ya. Jadi ini di antara kesalahan dalam beragama, yaitu apa? Mengikuti kebanyakan orang. Yang kedua, di antara prinsip yang salah bertentangan dengan prinsip yang pertama ini, itu dia beragama mengikuti apa kata pendahulu-pendahulu mereka, mengikuti apa kata orang. Yang inilah disebut namanya apa? Taklid. Lalu bagaimana? Kadang-kadang kita dapati sebagian ustaz-ustaz kita atau mungkin sebagian ikhwan kita tatkala sedang ngobrol, kata Ustaz Bulan, kata Syekh Al-Albani, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman. Apakah ini termasuk dalam kategori taklid juga jamaah sekalian? Makanya kita harus bedakan, ada dua istilah yang saling bertolak belakang. Yang pertama ittiba, dan yang kedua taklid. Ittiba adalah cara beragama yang benar, yang masih ada kaitan dengan prinsip yang pertama ini. Adapun taklid justru menyelisihi. Apa itu ittiba jamaah sekalian? Yaitu dia mengikuti apa kata orang yang didasarkan dengan apa? Dalil. Jadi dia beramal dengan dalil.
Sedangkan taklid adalah mengikuti perkataan seseorang tanpa hujah, tanpa mengetahui dalilnya. Jadi bedanya tipis. Sama-sama ngikutin orang, tapi yang satu yang ngikutin dalilnya karena yang dilihat bukan orangnya yang menyampaikan, tapi yang dilihat apa? Apa yang disampaikan. Ya, ini. Jadi dia tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi yang dilihat apa yang disampaikan. Adapun taklid yang dilihat adalah siapa yang menyampaikan. Makanya terkadang tatkala kita sampaikan dalil, mereka dengan mudah mengatakan, ya, kok beda sama yang saya diajarkan oleh kiai-kiai saya, kok beda sama Ustaz Fulan Alan. Nah, ini disebut namanya taklid. Ittiba diperintahkan dalam agama. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini disebut namanya ittiba. Adapun pendapat-pendapat yang bukan datang dari Rasul, maka kita wajib menolaknya. Makanya sikap kita ketika ada seorang ustaz mengatakan hukumnya mubah, kemudian ustaz yang kedua mengatakan haram dan menyampaikan dalil yang sangat sahih, maka tentu kita ambil pendapat ustaz yang kedua. Ya, makanya mereka yang taklid dalam beragama justru sangat dibenci dalam Islam. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas sangat marah ketika ada seorang yang datang kepadanya dalam asar yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada 1-2 orang yang datang kepada Ibnu Abbas bertanya tentang tata cara manasik haji yang benar. Dijawablah oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menjawab tentunya dengan dalil qala Allah wa qala Rasul. Setelah disampaikan hujah yang sangat jelas, dia malah mengatakan apa? Abu Bakar bilang begini, Umar kok bilang begini. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Orang-orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Tapi Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas mendengar orang ini mengatakan seperti itu? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aqulu qaulu Rasulillah wa taqulu qauli Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja kalian itu ditimpa dengan batu dari langit. Ketika aku mengatakan qala Allah wa qala Rasul, kalian justru mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ingat, perkataan Abu Bakar dan Umar saja kita tidak boleh mendahulukan. Ya, artinya kita tidak boleh mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana dengan perkataan selain mereka? Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para imam-imam yang empat, mereka semuanya mencela taklid. Lihatlah perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam yu'lam min aina akhadnahu. Tidaklah halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami. Ini kata siapa ini? Abu Hanifah. Di mana mereka tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bermazhab misalnya mengikuti mazhab Abu Hanifah, maka yang kita ikuti bukan Abu Hanifah, tapi yang kita ikuti adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Al-Imam Malik mengatakan, innama ana bashar, bahwasanya aku adalah manusia biasa, ukhti wa usib, aku salah dan aku juga benar.
Fanzuru fi ra'i, maka lihatlah kepada pendapatku. Wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu, maka setiap perkataanku, pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab wa sunnah fatruku, dan jika pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka tinggalkanlah. Ini perkataan siapa? Al-Imam Malik. Demikian pula beliau mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi illa yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa nabi. Tidak ada manusia setelah Nabi SAW melainkan perkataannya itu bisa diambil dan juga bisa ditolak, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah perkataan al-Imam Asy-Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah faqulu li sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Apabila kalian mendapati perkataanku tidak ada atau juga bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya. Jika memang sesuai, maka ambillah. Dan juga Imam Ahmad mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Tsawri wa la Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian mengikutinya, taklid kepadaku, dan jangan kalian taklid kepada Imam As-Tsawri, Al-Imam Auza'i dan yang lainnya. Jadi lihat ya mas kalian, perkataan-perkataan para imam justru melarang kita untuk taklid kepada mereka. Inilah sebagai jawaban terhadap orang-orang yang selalu bertanya, apa hukumnya kita bermazhab dalam beragama? Apa hukumnya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i? Apa hukumnya kita mengikuti mazhab Imam Ahmad? Apalagi negeri kita kebanyakan mengikuti mazhab siapa? Asy-Syafi'i. Sebenarnya jamaah sekalian, siapapun ya yang kita bermazhab dengannya boleh. Imam kita bermazhab dengan Imam Ahmad, ketika ditanya Hambali, Hanafi, Maliki, boleh-boleh saja. Yang penting patokannya apabila itu sesuai dengan sunnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza shahal haditsu fa huwa mazhabi. Jika terdapat hadis yang sahih, maka itu adalah mazhab. Iya. Kemudian yang ketiga, tadi pertama di antara prinsip beragama yang salah, mengikuti kebanyakan orang. Yang kedua, taklid. Yang ketiga, nah ini beragama lebih mengedepankan akal. Iya. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk taslim, tunduk, patuh. Sehingga pengertian Islam itu sendiri adalah al-istislamu lillahi wahdah wal inqiyadu bi ta'ati wal bara'atu minasyirki. Islam yaitu kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan juga berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Tunduk, patuh, berserah diri. Jadi bukan mengajarkan kepada kita untuk bebas, bukan mengajarkan kita untuk menggugah syariat yang ada. Makanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi kalau prinsip mereka justru lebih mengedepankan akal, mengajarkan untuk menggugat hukum-hukum yang Allah tetapkan, ini bukan bagian dari Islam. Karena makhluk yang pertama yang mengajarkan manusia untuk menggugat wahyu Allah siapa? Iblis. Iblis. Inilah makhluk yang pertama yang mengajarkan untuk menggugat Allah. Makanya seperti jin, jaringan Islam liberal, nggak pantas kalau dikatakan jaringan Islam liberal. Lebih pantas jaringan iblis laknatullah. Kenapa? Karena ajaran mereka itu apa?
Seperti ajarannya siapa jemaah? Iblis. Iblis mengajarkan untuk menggugat syariat. Nah, demikian pula jaringan Islam beberapa jin, atau sekarang diganti menjadi apa? Jin. Jaringan Islam Nusantara mengajarkan untuk menggugat. Ya. Nah ini, jadi cara beragama yang salah jika dia mengedepankan akalnya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu bir-ra'yi, la kana asfal al-kufri aula bil mas min a'la." Seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya ketika mengusap sepatu yang diusap adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya, tapi kita usap adalah bagian atasnya. Soalnya bagian bawah, karena bagian bawah yang kotor, tapi ternyata yang diusap adalah bagian atas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dalam beragama adalah tunduk kepada wali Allah. Ketika kita sudah berwudu, kemudian kentut, batal, yang kita basuh apa? Muka, tangan. Apakah yang kita basuh tempat keluarnya angin? Cebok gak kita kentutnya, Mak? Enggak kan? Enggak ada perintahnya. Ya. Kenapa Hajar Aswad dicium? Padahal Hajar Aswad sama dengan batu-batu yang ada di sekitar kita, ya. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Apa kata Allah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ya. Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tarfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma qabaltu. Aku tahu kau adalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Seandainya Nabi tidak menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Jadi inilah prinsip kita dalam beragama adalah ittiba. Ya, bukan berarti Islam itu merendahkan akal, tidak. Justru Islam itu sangat menghormati akal dan banyak memberikan ruang kepada akal. Ya, seperti misalnya kita disuruh untuk berpikir, mengamati syariat-syariat Allah, memikirkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, memahami Al-Quran. Inilah peran akal. Ya, jadi bukan untuk menandingi akal. Nah, jadi ini 3 cara beragama yang salah. Itu mengikuti kebanyakan orang, taklid, dan yang ketiga apa? Lebih mengedepankan akal. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip berharga dalam beragama, terutama dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah sunnah. Kemudahan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan 2 hidayah besar. Yang pertama adalah hidayah Islam, dan yang kedua adalah hidayah sunnah. Terkadang orang itu hanya memiliki satu saja. Dia hanya memiliki hidayah Islam, memeluk agama Islam, tapi tidak mengetahui hidayah sunnah. Nah, hidayah sunnah ini adalah kaitannya dengan prinsip yang pertama, di mana kita dimudahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan begitulah kita yang hadir di sini mau hadir di sini karena setelah kita mengetahui hidayah sunnah ini. Betul gak jamaah sekalian? Coba mereka yang berada di atas kebid'ahan, mau gak ngaji di sini? Enggak mau. Ngapain ngaji di Aliyah? Wahabi semua. Ya, sesat semuanya. Nah itulah jamaah sekalian. Jadi ketika kita bisa hadir di sini, ini disebut namanya hidayah sunnah. Kemudahan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka prinsip yang kedua ini jamaah sekalian, bagaimana caranya agar prinsip yang pertama ini tidak rapuh? Ya, bagaimana kita agar tegak di atas As-Sunnah? Yang kedua,
tarku mujalasati ahli bid'ah wal ahwa. Salah satu prinsip berharga dalam beragama itu hendaklah kita meninggalkan majlis-majlis ahli bid'ah wal ahwa. Meninggalkan majlis-majlis yang mengikuti akal semata. Ya, majlis-majlis bid'ah. Meninggalkan dai-dai yang menyeru kepada kebatilan. Ya. Oleh karena jamaah sekalian, jika kita sudah mengetahui ada seorang dai ternyata memiliki akidah yang menyimpang, memiliki tauhid yang menyimpang, baik itu dalam memahami akidah uluhiyah atau juga penyimpangan dalam asma wa sifat, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Kalau dai ini mengingkari salah satu dari sifat-sifat Allah, misalnya mengingkari nuzulur Rahman, turunnya Allah, mengingkari Allah memiliki tangan, mengingkari Allah bersemayam di atas arsy, maka berarti dai seperti ini adalah dai yang menyuruh kepada kebid'ahan, kebatilan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu akidahnya sesat, manhajnya sesat, maka jangan sekali-kali kita duduk bermajlis bersamanya. Jangan sekali-kali kita mendengarkan kajiannya. Jangan sekali-kali kita bergabung di grup yang di situ ada dia. Jangan sekali-kali kita mengikuti akun Facebooknya, IG-nya, atau menjadi followernya. Tidak boleh. Dan inilah agama kita jamaah sekalian. Ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama salaf. Kenapa? Sebab ketika kita duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka, bermajlis dengan mereka, membaca buku-buku mereka, inilah yang menjadi pintu kesesatan, menjadi sebab terjerumusnya seseorang ke dalam kebid'ahan itu. Ya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan aksaru a'immati salaf ala hadha at-tahdzir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa subhatu khata'. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kebanyakan para ulama salaf mereka memperingatkan masalah ini. Kenapa? Karena hati ini lemah dan subhat itu menyambar-nyambar. Ya. Makanya ada salah satu prinsip yang batil bertentangan dengan prinsip yang kedua ini, yaitu di mana mereka ya boleh bermajlis di mana saja, jika memang itu benar kita ambil, kalau salah kita tinggalkan. Ini adalah manhaj ahlul bidah dalam beragama. Nah, kebenaran dari mana saja kita ambil. Walaupun yang ngomong itu adalah iblis, syaitan, kita ambil jamaah sekalian. Jika memang disampaikan itu adalah apa? Kebenaran. Ya. Ini prinsipnya benar. Tetapi kalau sudah dikatakan kita boleh bermajlis di mana saja, kalau memang itu benar kita ambil, kalau salah kita tinggalkan. Maka ini disebut namanya manhaj apa? Manhaj lalat. Ya, di mana lalat itu nembok di mana aja ya kan? Ya, ini tidak benar ya mas sekalian. Kenapa? Karena siapa kita? Boro-boro kita bisa baca kitab gundul gitu kan? Kitab gondrong aja dapat lopot ya kan? Yang ada harokatnya saja, kadang idgham dibaca ikhfa, ikhfa dibaca izhar. Yang seharusnya dibaca 6 harokat yang dibaca 2 harokat. Ya, sudah berani ngomong kayak begitu. Jadi di manhaj yang keliru ya mas sekalian.
Siapapun dia kalau sudah diketahui ya pemahaman yang keliru, jangan sekali-kali walaupun ketika menyampaikan kajian membuat kita menangis, walaupun materi fikihnya luar biasa, materi tazkiyah rumusnya membuat kita itu sedih, tapi kalau diketahui akidahnya sesat, maka ini menjadi sumber kerusakan. Ya, perhatikan bagaimana perkataan para ulama tentang hinanya duduk bersama ahlu bidah. Qala Imam Al-Qurtubi, qala Al-Khudair bin Iyad, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalah wa akhraja nurul Islam min qalbi. Barang siapa yang cinta dengan sahibu bid'ah, bermesra-mesraan dengan ahlu bid'ah, selalu duduk bareng dengan ahlu bid'ah, ngopi bareng, ngobrol bareng, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalnya dan akan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya. Kenapa? Karena lama-kelamaan kalau dia sudah sering berkumpul, bermanis-manis, ngobrol, selalu ngopi bareng, makan bareng, lama-kelamaan akan terlahir darinya manhaj muwazanah. Apa itu manhaj muwazanah? Gak enakan. Sudah jelas-jelas pendapatnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi karena sudah sering diberikan kebaikan, jadi apa? Gak enak mengingkarinya, gak enak kalau gak hadir di majlisnya. Ini disebut namanya manhaj muwazanah. Gak enakan dalam beragama, sehingga menjadi manhaj pramuka. Apa itu yang pramuka? Di sini senang, di sana senang, kayak bunglon, ya. Nah, demikian kalau berkata Imam Al-Ibn Zawjiyah, apa katanya? Aku bertetangga dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada berteman dengan ahlu bid'ah. Maka ini juga termasuk adab-adab dalam bermedia sosial, grup-grup WA. Kalau memang di situ ada ustadz yang menyuruh kebatilan, kadang nge-share subhat-subhat, maka lebih baik kita keluar darinya, ya, daripada kita terkena subhatnya. Ingat, mendingan kita tidak mendapatkan ilmu darinya daripada kita mendapatkan ilmu tapi tercampur dengan subhat. Itu yang paling bahaya, ya, itu yang paling bahaya. Jangankan kita, jemaah sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas memiliki seorang murid senior, yaitu Nafi' bin Azruq. Siapa jemaah muridnya? Nafi' bin Azruq. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ibnu Abbas? Sahabat yang mulia, yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas. Bahkan dia dijuluki turjumanul Quran. Nah, ini muridnya, murid senior, pintar, cerdas, Nafi' bin Azruq. Ya, dia suka duduk-duduk dengan orang-orang Khawarij. Karena di zaman Ibnu Abbas bermunculan, ya, orang-orang Khawarij. Jadi Nafi' bin Azruq suka, ya, mungkin ngopi bareng kali ya, atau mungkin ngobrol, bermajlis, ya. Sekelas Nafi' bin Azruq saja kepleset jamaah sekalian, ya. Sekelas Nafi' bin Azruq saja pindah pemahamannya, yang tadinya mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sahabat Ibnu Abbas, akhirnya dia memiliki pemahaman yang keliru, yaitu mengikuti manhaj Khawarij, bahkan menyesatkan Ibnu Abbas, bahkan dia mengkafirkan para sahabat, ya, bahkan dia membuat sekte baru.
Itu Khawarij kelas ekstrim yang disebut dengan Al-Azariqah. Jadi kalau antum baca sekte-sekte Khawarij, ada di antaranya sekte Azariqah, pecahan dari kelompok Khawarij. Jadi karena salah berteman, salah bermajelis, ya. Dan Imam Malik mengatakan, iyyakum wal bidah. Qila wa mal bidah ya Aba Abdillah. Hendaklah kalian selalu waspada dari kebid'ahan. Beliau ditanya, apa itu bidah wahai Abu Abdillah? Qala ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatih wa la yaskutuna amma yaskutu sahabah. Al-Imam Malik memberikan contoh majlisnya ahlul bidah itu seperti apa. Ahlul bidah mereka adalah yang selalu membicarakan nama-nama dan sifat Allah. Apa maksudnya membicarakan di sini? Yaitu mereka mentakwil, berusaha untuk memalingkan makna aslinya. Dan mereka tidak diam, tidak sebagaimana para sahabat diam. Lihat bagaimana para sahabat mereka diam dalam pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah. Masalah Ar-Rahman wal Astawa, Yadullah, tangan Allah. Allah memiliki sifat makhluk, Allah memiliki sifat-sifat yang lainnya. Mereka diam, tapi beda dengan ahlul bidah. Mereka membicarakan masalah itu. Maka ini salah satu ciri ahlul bidah adalah yang mengingkari asma wa sifat. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas mengatakan, la tujalis ma'a ahli ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun fil qalbi. Janganlah kalian duduk bersama ahli bidah wal ahwa, karena sesungguhnya duduk bersama mereka itu membuat hati terkena penyakit. Penyakit apa jemaah? Syubhat. Karena ada dua penyakit yang selalu mengincar kaum muslimin, yang selalu mengincar orang-orang yang sudah mengenal sunnah, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat ditimbulkan dari maksiat-maksiat, dan penyakit syubhat itu ditimbulkan dari ahlul bidah wal ahwa. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumarridu qalbak. Jangan kalian duduk bersama ahlul bidah, karena itu bisa membuat hatimu sakit. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, mengatakan, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda salas. Orang yang duduk bersama ahlul bidah, mereka tidak akan selamat dari salah satu dari tiga perkara. Ayyaqa fi qalbihi imma ayyakuna fitnatan li ghairihi. Yang pertama, bisa jadi orang lain itu terfitnah dengannya. Iya. Ketika misalnya kita nih, atau mungkin ada seorang dai, ada seorang yang ditokohkan, ada seorang yang diseniorkan gitu kan, duduk bersama ahli bidah, nanti orang-orang akan tertipu. Saya mengatakan, tuh diajak duduk sama dia, ya kan? Tuh diajak duduk sama Ustaz Fulan. Nah, ini menjadi fitnah bagi yang lainnya, sehingga akan diikuti-ikuti. Wa imma, atau yang kedua, ayyaqa fi qalbi syai' fa yazillu bihi fa yudkhilahu Allahu an-nar. Atau bisa jadi dia itu akan tergelincir hingga akhirnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Seperti siapa tadi jemaah? Nafi bin Asruq. Ya. Makanya ingat tadi Imam Azhari mengatakan hati itu lemah dan subhat itu menyambar-nyambar. Ya. Terutama kalau kita mendapati postingan-postingan di WA atau juga di YouTube. Kalau kita sudah tahu dai itu adalah dai yang menyuruh kepada kebatilan, manhaj yang mengikuti tarekat Naksabandiyah, mengikuti akidah Asy'ariyah, walaupun cara penyampaiannya membuat perut kita sakit karena sering ketawa, atau mungkin lancar menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah,
maka tetap kita tidak boleh mendengarkan kajiannya. Ya, itu kadang-kadang ada yang masuk ke WA saya gitu kan, Ustaz, gimana pendapat antum tentang Ustaz ini, ucapannya? Ya kenapa kok subhat diparanin gitu? Ya namanya kalau sudah tahu Ustaz tersebut keluar subhat, jangan sekali-kali kita mendengarkan kajiannya. Ya, maka inilah bagaimana para ulama salaf menasehati kita, ya, seperti artinya jangan sampai kita bermasam-masam dengan ahlul bidah wal ahwa, ya. Dan juga ada kisah, yaitu seorang imam, disebut oleh Imam Taulus. Dia kalau melewati majlis ahlul bidah selalu menutup telinganya, ya. Demikian pula Abu Ayyub As-Sindiyani, dia pernah didatangi oleh seorang Mu'tazilah. Seraya mengatakan, wahai Abu Bakar, aku ingin membacakan kepadamu satu ayat. Dia mengatakan, lah, jangan. Datang lagi, aku ingin membacakan kepadamu satu hadis, lah, tinggalkan majlis ini, atau ya aku yang akan meninggalkan majlis ini. Ada seorang yang datang kepadanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersikap seperti ini? Bukankah yang ingin dibacakan adalah Al-Quran dan Al-Hadis? Maka ya, dia mengatakan, khiftu fi qalbi syai'an, aku khawatir terkena subhatnya di dalam hati, dan aku khawatir sulit untuk menghilangkan subhat tersebut. Ya, karena tidak semuanya orang yang berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu berada di atas kebenaran. Maka tadi ingat poin yang pertama, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena hampir semua kelompok sesat di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam, pasti semuanya berdalil dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang Khawarij ketika hendak membunuh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dibunuh jamaah sekalian. Dia sempat membaca ayat inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu hanya milik Allah. Bahkan dia membunuh Ali di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kapan itu? Di bulan suci Ramadan. Bahkan dia membunuh Ali ketika mau ke masjid sholat subuh berjamaah. Coba itu lihat. Ya. Nah inilah bahaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan, dua prinsip yang sangat berharga. Tentu masih banyak prinsip-prinsip lainnya, karena ya keterbatasan waktu kita. Jadi kita hanya bisa menyampaikan dua prinsip ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama yaitu tadi kita beragama ini harus pakai apa? Dalil. Ini ada buku. Tunjuk tangan yang bisa jawab. Langsung saya kasih dua. Sebutkan 3 prinsip beragama yang salah. Nah. Menjadikan kebanyakan orang sebagai standar, taktik kita pada pendahulu yang mengedepankan akal. Iya, nah, silakan ambil. Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaan antara ittiba dan taklid? Ya. Iya, nah, itu perbedaan ittiba dan taklid. Ya. Nah, kenapa jil lebih pantas disebut jaringan iblis laknatullah? Tunjuk tangan, ya. Kurang tepat.
Iya, gimana? Hah? Hampir sama jawabannya. Kenapa? Gimana? Iya, sama aja. Maksud saya kenapa dia nggak pantas dikatakan jaringan Islam liberal, tapi dia lebih pantas dikatakan jaringan iblis laknatullah. Kenapa? Karena bukan syarat. Jawabannya yang tepat adalah gimana? Iya, sedangkan iblis mengajarkan untuk. Nah, jadi ini, ya kita tahu artinya cara beragama mereka yaitu mendahulukan akal. Tapi kenapa mereka lebih pantas dikatakan pengikut iblis? Karena mereka mereka ikuti bukan Islam. Islam mengajarkan untuk tunduk, tapi mereka mengikuti iblis karena iblis sendiri mengajarkan untuk menggugat. Ya, oke, silakan. Ya, kemudian cukup ya, cukup. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang bertanya saya kasih buku. Yang bertanya pertama. Ya, silakan. Iya. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah hanya sebutkan seperti ini. Dan Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar ya di malam 10 hari terakhir. Kalimat taharru, carilah, ini sifatnya umum. Artinya cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak harus dengan beriktikaf. Naam, beriktikaf adalah amalan yang sangat utama. Karena itu disyariatkan dan disunahkan oleh Nabi SAW. Nabi saban tahun tidak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan beliau meninggalkan keluarganya. Maksudnya, amalan yang paling utama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan apa? Beriktikaf. Tapi bukan berarti mereka yang membaca Al-Quran di rumah, istri yang baca Al-Quran di rumah tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya. Dan itu yang perlu dipahami, malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah keutamaan yang kaitannya dengan sifat. Sama sepertinya kita mengerjakan sholat qobliyah subuh. Keutamanya itu seperti mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sama juga kita beribadah di malam Lailatul Qadar seperti kita beribadah 1000 bulan. Jadi jangan dipahami Lailatul Qadar itu orang mendapatkannya bagaikan dia turun wangsit kepadanya, turun cahaya kepadanya. Tidak. Makanya banyak tanda-tanda yang gak benar. Mereka katakan tanda turunnya Lailatul Qadar yaitu pohon-pohon pada sujud pada tunduk. Ya, iya. Ternyata pagi-pagi kita lihat pohon pada tunduk karena habis hujan. Pernah juga ada yang mengatakan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar yaitu air menjadi wangi. Jadi dia berwudu airnya wangi. Iya, ternyata Torahnya dikasih minyak wangi. Ya, ada yang mengatakan timbul cahaya. Sempat ini pernah saya waktu belum paham etika jam 1 jam 2. Ya, semua yang ada di masjid senang. Kenapa? Karena merasa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ternyata jamaah masuk melihat cahaya yang sangat terang dari kejauhan. Mereka mengira itulah tanda turunnya Lailatul Qadar. Ternyata di pagi hari dapat kabar ada yang kebakaran. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itulah sebuah keutamaan. Siapapun bisa mendapatkannya. Dan amalan yang paling utama adalah iktikaf. Ya. Makanya mereka yang mendapatkan keutamaan beribadah lebih baik dari 1000 bulan itu bertingkat-tingkat. Mereka yang membaca Al-Quran di rumah beda dengan mereka yang baca Al-Quran di masjid, tapi tetap dapat pahala.
Kalau ada yang bertanya, bagaimana mereka yang bermaksiat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Orang yang berzina di malam Lailatul Qadar, apakah sama dosa seperti orang yang berzina 1000 bulan? Begitu jamaah? Tidak. Kemaksiatan tidak seperti itu. Ya, jelas Pak? Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah mau Astagfirullah. Kapan itu? Nah, ikut apa itu? Bape. Ikut dia buka puasa soalnya di Palasari. Di Palasari ada buku juga. Kayak saya. Iya.